Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, dan sore, Bapak. Saya Atika dari jurusan Ilmu Komputer dan di sini mungkin saya akan menjelaskan dan sharing hasil dari proyek UAS yang sudah saya kerjakan. Terima kasih banyak sebelumnya Bapak sudah meluangkan waktu dan mungkin langsung saja saya akan coba untuk share dari materi yang akan coba saya jelaskan. Baik Bapak, dari proyek UAS yang sudah saya kerjakan ini, ya, mungkin pembahasannya adalah yang pertama terkait dengan konteks project dan juga background dari project yang sudah diselesaikan. Em, Sebetulnya ada dua poin yang menjadi latar belakangnya. Yang pertama adalah ada posisi kasus sebagai kebutuhan mahasiswa di sini dengan profil mahasiswa profesional, proses belajarnya mandiri gitu ya, dan kebutuhan sebagai mahasiswa adalah untuk tutor yang cepat, instan, dan paham konsep yang rumit. Nah, tapi dari kebutuhan mahasiswa ini ada risiko dari LLM yang dibangun, yaitu ada ancaman integritas, nanti dikhawatirkan ada ketergantungan berlebih terhadap AI dan juga ada potensi kecurangan akademik, dan ada ancaman privacy dan resiko penurunan esensi nilai akademik jadi kurang bagus. Nah, eh, untuk bisa menjembatani kebutuhan mahasiswa dan keamanan institusi. Di sini saya merancang sistem ini dengan sebenarnya dengan infrastruktur Zero Trust, yang dimana dari Zero Trust ini sistemnya punya tiga pilar utama gitu ya. Yang pertama ada 100% CPU only, jadi memang didesain supaya bisa running di laptop saya gitu ya, dengan laptop standar sebetulnya dan nggak perlu GPU yang rumit dan nggak bikin hang atau overheating. Dan yang kedua adalah sistemnya offline tanpa internet gitu supaya bisa running secara lokal di laptop saya gitu ya dan bisa ping ke server luar. Dan yang ketiga adalah penggunaan zero data storage alias dilarang menggunakan mohon maaf dilarang menyimpan data pribadi atau prompting percakapan demi keamanan saya, keamanan pengguna gitu. Selanjutnya, di sini kenapa kita pakai lokal LLM dan bukan sistem konvensional gitu ya, karena sebetulnya sistem AI lama ini pakainya rule based. Nah, karena sistem sistem si rule based itu nggak bisa merespon bahasa yang apa ya yang mungkin dinamis. Nah, maka dari itu jadinya saya pilih lokal LM gitu karena memang lebih generatif gitu, lebih interaktif dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna saya sendiri. Dan yang terpenting adalah bisa menjelaskan teori rumit gitu ya tanpa banyak gangguan gitu untuk sekedar LLM kecil. Dan baik, di sini selanjutnya em, engine yang dipakai adalah arsitektur Qwen 2.5. Kenapa 2.5 gitu ya? Karena oh ya, model yang saya pilih adalah 2.5 versi 1,5 billion parameter gitu karena memang ini model yang sangat kecil dan mm, cocok untuk spesifikasi laptop saya yang menengah gitu dan eh, optimal buat CPU only dan sebagai langkah apa ya sebagai cadangannya gitu ya sebagai fallbacknya saya pakai Lalama 3.21B supaya ya untuk backupnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah alur data dari arsitektur sistemnya, dimulai dari input gitu ya. Saya sebagai pengguna nanti input pertanyaan sebanyak maksimalnya 1.000 karakter di website Streamlit. Dan yang kedua adalah
nantinya akan melewati si sistem Godrail V2 gitu, supaya dicek dulu secara security-nya supaya nggak memberi, contekan atau jawaban yang instan. Nah, kalau lolos gitu ya, nanti akan diproses oleh engine, dikirim ke, Ollama gitu dan diolah sama si model Qwen 2.5-nya tadi. Dan setelah itu, setelah engine yang ngeproses, nanti akan diproses, ditampilkan gitu ya outputnya di website Streamlit dan nanti muncul ke pengguna. Ini, untuk alur datanya, seperti itu. Dan yang selanjutnya, gimana bisa output tadi itu ditampilkan gitu ya ke penggunanya. Output ini tuh bisa ditampilkan sebetulnya, bukan cuman yang menjawab pertanyaan aja, tapi, jadi tutor, yang memberi jawaban terstruktur. Formatnya itu diharuskan punya 4 poin ini gitu, ada ringkasan, ada penjelasan detail, ada langkah belajar mandiri, sama ada catatan verifikasi manusia. Jadi output-nya nanti akan, seperti itu. Dan, selanjutnya ini adalah hasil evaluasi keamanannya atau responsible AI matrix-nya, yang di mana di sini ada 5 hasil ya. Hasil yang pertama untuk uji pelanggaran privasi ini pas gitu ya, alias berhasil, uji kecurangan akademik juga berhasil, uji informasi palsu berhasil, uji ketergantungan berhasil. Nah, yang, bukan nggak berhasil tapi konsepnya gagal gitu ya, adalah untuk uji halusinasi untuk menjelaskan teori PEAS. Yang di mana ketika saya coba prompting, nanya, konsep PEAS gitu ya, sebenarnya format jawabannya benar tapi, lumayan agak ngawur ketika mengartikan si PEAS gitu. Ya sebetulnya, mungkin hasil analisa saya adalah si LLM-nya ini, apa ya, si LLM-nya ini wajar gitu ya, kalau mungkin masih gagal konsep karena ya memang tadi masih, LLM yang cukup kecil gitu. Selanjutnya, eee, nah di sini, tadi ada keterbatasan gitu ya ketika pengujian, LLM-nya gitu. Dari saya input di Streamlit dan sampai dengan, mendapatkan output, keterbatasan yang pertama adalah, latensinya. Memang kalau untuk sebuah LLM gitu ya, akan terasa lama gitu 10 sampai 30 detik per prompt. Dan yang, menjadi catatan adalah ketika saya coba untuk, eee, misalkan input pertama gitu, lalu saya prompting yang kedua. Nah, prompting kedua itu akan error karena, website streaming harus diperbarui datanya alias di-refresh dulu, itu yang terjadi. Dan yang kedua adalah potensi halusinasi gitu, karena elemen ini yang sangat kecil tadi, masih ada potensi halusinasi yang lumayan ngawur, seperti itu. Dan, sebetulnya untuk bisa mencegah si resiko tadi, mmm, bisa bisa bukan bisa, saya juga menerapkan si human in the loop ini. Nah, mmm, ini itu prosesnya, apa ya, sinkron juga dari awal gitu ya. Output awal di-generate sama si Godrail, terus, nantinya mahasiswa bisa berperan sebagai editor atau validatornya, dan yang ketiga bisa mencocokkan hasil AI dengan literatur ilmiah, dan yang keempat adalah AI-nya bisa memfasilitasi pemahaman awal, gitu. Dan selanjutnya, karena tadi kita punya masalah, apa ya, halusinasi dari si LLM ini, sebetulnya sistem mohon maaf, LLM yang saya buat ini bisa atau memungkinkan untuk pengembangan selanjutnya gitu. Karena kondisi yang sekarang ini tadi kita tahu, memang cukup mandiri gitu ya, butuh storage yang kecil dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya bisa diterapkan untuk integrasi RAG. Untuk, bisa menghubungkan AI saya ini dengan database knowledge, database apapun gitu ya. Ya mungkin, apa namanya, Google Scholar dan lain-lain seperti itu. Supaya di,
ke depannya nanti akan ada accountability-nya supaya bisa si model AI-nya ini menarik, jawaban yang fakta gitu dari, sumber yang valid. Terakhir, mungkin ini adalah kesimpulan dari project yang sudah saya kerjakan, yang di mana dari LLM yang saya buat ini, eee, kalau fungsinya sebagai academic support ini memang sukses gitu, tapi, mmm apa namanya, ada keterbatasan yang si halusinasi tadi. Tapi kalau untuk LLM yang kecil gitu, yang tanpa GPU dan lain-lain itu, dikatakan berhasil. Dan yang kedua adalah dengan adanya si Guardian V2 ini, sebetulnya sistemnya juga sudah terbukti 100% untuk bisa memblokir kecurangan akademik ataupun untuk, pelanggaran data privasi. Dan yang ketiga, mmm, sistem ini juga mendukung untuk pengembangan selanjutnya ke depannya kalau memang ada direncanakan untuk pengembangan. Baik, mungkin itu saja, dari saya Atika penjelasan materi UAS atau project UAS yang sudah saya selesaikan. Terima kasih Bapak untuk waktunya sudah, berkenan mendengarkan, saya sampai dengan selesai. Terima kasih dan mohon untuk feedback masukannya. Saya akhiri, selamat malam, selamat pagi, siang, dan sore.